Kuwi nambah Mas biar nih. Nggih. Wah. Yang putih, Mas. Jalan-jalan. Oh, gitu ya suasana. Oh ya. Karena sama apa nih, Gus? Wah, nembok satu. Suasana cerah. Jawa nih. Uben nggak hujan. Alam. Assalamualaikum. Istri. Ya selalu ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat walafiat, Mas Faza. Hari ulang tahun ini selamat barakallah di umur ini Pak. Nggih, atur sembah nuwun doa-doanipun. Berarti santai sambil ngopi-ngopi ini. Nggih, ya. Harus ngopi, Mas. Ini Gus mau tanya ini soal kaitannya dengan apa itu siklus ya kehidupan ini. Ya saat ini di tengah situasi seperti ini ya, ini kadang kita kan harus banyak adaptasi itu. Ini kedah pripun nih Gus untuk kaitannya dengan adaptasi ini dan suasananya seperti ini. Adaptasi itu kan memang diwajibkan. Baik itu hewan maupun manusia, karena itu kodrat manusia itu harus bisa beradaptasi terhadap lingkungan yang didiami ataupun yang ditinggali. Mau contohnya gini, kita di desa ke kota ya kita berubah, karena sistem kehidupan di wilayah setiap daerah itu tetap berbeda, cara kehidupannya, cara bermasyarakatnya juga beda. Makanya kita mengenal adaptasi lingkungan. Salah satu dari bentuk hablum minalil alamin, bagaimana hubungan kamu dengan alam semesta ini. Nah, di alam semesta itu ada apa saja ya, ada makhluk yang tidak terlihat maupun terlihat. Contohnya di tanah, nah itu ada cacing, ada apapun, itu kan termasuk makhluk yang tidak terlihat tapi bisa dilihat. Belum makhluk yang diciptakan lain, misalnya ya makhluk-makhluk tak kasat mata. Aja kita harus bisa beradaptasi. Tapi sebenarnya siklus ini memang udah hukum alam apa gimana Pak? Kan ada yang bilang katanya juga ini karena setiap hidup manusia akhirnya alam seperti ini. Apa memang udah hukum alam? Ya hukum alam itu kan. Hukum alam itu kan tetap alam itu akan merecovery dirinya atau meremajakan diri. Dan makanya dibentuk sebuah gerakan lempeng bumi, gerakan ya apapun bentuknya, itu ilmu geologi kalau yang mempelajari tentang, makanya itu kita ambil hikmahnya bahwasanya bumi itu baru merecovery diri ya. Misalnya curah hujan di berbagai tempat wilayah Nusantara ini tinggi, anggap saja itu itu tanah-tanah yang kering mungkin disirami biar menumbuhkan pepohonan yang nanti bermanfaat bagi manusia. Misalnya ada pergerakan bumi, mungkin tata letaknya kurang pas atau kurang baik bagi manusia, Tuhan mungkin punya mekanisme tersendiri di mana baiknya bumi itu diciptakan bagi kelangsungan kehidupan manusia setelah kita, generasi yang selanjutnya. Itu aja. Jadi memang proses itu bagian dari proses keseimbangan itu. Iya, itu dunia tetap diciptakan dengan cara seimbang. Tanpa keseimbangan pasti udah kiamat. Menurut saya, logika saya. Logika kita ya. Iya. Sebenarnya hampir kayak tubuh ya Pak. Ya. Ketika kita mengalami suatu demam itu salah satu bentuk antibodi. Iya, itu salah satu antibodi bawaan kita lahir itu. Sebenarnya tubuh manusia mempunyai antibodi. Cuman kita kadang-kala sudah takut dulu dengan penyakit. Nah, harusnya kita berani melawan penyakit, otomatis memancing kekuatan antibodi kita untuk melawan virus ataupun apapun yang masuk ke dalam tubuh kita yang notabene akan merusak jaringan tubuh kita. Ya. Terus kayak tadi ya Pak Gustri sampaikan bahwa obat sakit ya ketika manusia itu sakit itu adalah dalam jiwanya, dalam dirinya. Iya, sebenarnya Tuhan itu sudah menciptakan dalam tubuh manusia itu antibodi dari berbagai penyakit.
Cuman sama Tuhan juga diciptakan pemantik untuk memancing keluarnya antibodi itu. Jadi kekuatan antibodi itu keluar, tapi harus ada pemantiknya. Maka diciptakanlah ramuan-ramuan obat ya, yang diambil dari alam ini. Maka Tuhan itu menciptakan satu nama penyakit, sebenarnya sudah diberikan obatnya itu 9 obat yang tersedia. Nah, kadang kita ya nyari 9 itu susah. Karena belum ketemu. Kalau sudah ketemu, oh iki. Sudah ada obatnya ya Pak? Ya, sudah ada obat. Salah satu contoh mungkin kalau kita bisa melihat ini ya, di dalam tubuh kita kan gatal-gatal itu ya. Itu pasti ada, itu kan dalam proses itu akhirnya gatal itu kering akhirnya ganti kulit. Itu juga proses itu ya? Ya, itu salah satu recovery kulit itu tadi. Karena manusia itu tetap akan meremajakan diri. Setiap manusia itu kayak ular 100 tahun sekali tetap proses ganti kulit. Burung juga sama, burung, ular ayam. yang kelihatan jelas itu ular itu. Ada proses berganti kulit itu karena meremajakan dirinya. Burung, ayam itu ganti bulu. Itu apa dari salah satu dari welas asihnya Gusti Allah? Dunia ini tercipta ya karena welas asih. Jadi ilmu tertingginya itu ya tetap cinta kasih dan welas asih Tuhan pada kita dan semua makhluk yang diciptakan. Tanpa welas asih Tuhan tidak mungkin dunia ini tercipta. Tanpa welas asih Tuhan, Nabi Adam tidak akan diterima taubatnya. Dan banyak peristiwa itu juga bagian dari hikmah welas asihnya Gusti Allah, juga bagian dari pelajaran-pelajaran kehidupan untuk kita sendiri ya, untuk proses dalam hal proses perbaikan diri, adaptasi diri, bagaimana kita proses bertumbuh berkembang yang baik itu ya. Kita ngopi dulu. Apa dulu ya teman-teman. Memang kita bicara soal kehidupan memang tidak bisa sebentar ya. Kita banyak yang kita urai, banyak waktu yang kita urai, tapi mesti ada manfaatnya pasti teman-teman. Ya, makanya ada pasti semua itu ada hikmah kalau kita mau mempelajari dari setiap kejadian, dari setiap yang terjadi. Contohnya, kenapa bisa terjadi ada bumi? Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Kenapa tidak menciptakan makhluk satu saja? Kenapa? Karena itu kan salah satu kita memancing diri kita untuk mempelajari, menambah kecintaan kita kepada Tuhan. Kenapa menciptakan semua makhluk yang begitu banyaknya? Ya, dan gitu. Contohnya, dunia ini tercipta selama 7 hari. Harus dipelajari itu sebenarnya kata angka 7. Angka 7 kok semua itu melibatkan angka 7 di. Kenapa setiap proses kehidupan ada 7 hari? 7 lapis langit gitu. Nah, kenapa disebut 7 lapis langit? Kenapa Tuhan menciptakan langit Sabtu adalah langit lapis 7, bumi Sabtu ya, bumi lapisnya 7 ya. Kan tertera dalam Quran kan kayak gitu. Kenapa kok nggak lapis 19 Ya. kan? 7 ya. Kenapa 7? Itu listrik. Ya. Kebetulan saya bertanya belum ada jawaban. Lagi nyari sumbernya. Yang jelas di dalam hikayatnya kan Tuhan menciptakan langit itu langit, bumi dan beserta alam semesta itu selama 7 hari. Ya, cintanya Allah, nur Allah sama Nur Muhammad tercipta bentuk gesekannya, akhirnya gesekan makanya jadi welas asih. Cinta Tuhan kepada Nur Muhammad akhirnya berkembang menjadi alam semesta ini. Memang luar biasanya Gusti Allah itu sendiri kan ngajak kita untuk berdialektika ya. Ngajak kita berpikir ya. Ya, Sedikit kita ngajak kita untuk
sedikit gojekan untuk guyonan humor juga ya, ada Intinya kita mengisi kekosongan dalam satu obrolan, kekosongan dalam suasana kita ngopi bareng ini kan. Kita membahas sesuatu yang agak jauh, walaupun entah itu nanti banyak yang menyalahkan atau mentertawai, ben Tuhan menciptakan mulut kan untuk bicara. Iya. Ya kita gunakan untuk bicara. Iya, betul. Semampu kita berbicara. Semampu ya. Ya. Tapi apa yang yang kita tahu, apa yang kita pikir, sampaikan, enggak apa. Tapi ada yang menarik, Gus. Ya. Yang kemarin Gus Tri bilang ini bebas untuk menemukan, kalau kita menemukan ke Torikot itu apa? Kemarin bisa dijelaskan. Jalan Makrifat itu ya. Torekoh itu kan jalan. Ya, kemarin kalau jalan kita untuk kita itu dekat dengan Tuhan atau mengenal Tuhan. Nah, dalam satu kehidupan itu, sebelum kita mengenal Tuhan kan kita harus mengenal diri kita sendiri. Hikayatnya seperti ini. Ketika iblis diciptakan, sebelum manusia tercipta, Tuhan itu sudah menciptakan Ijajil namanya, yo. Nah, bergantinya nama Ijajil menjadi iblis kan semenjak dia dilaknat Tuhan karena tidak mau bersujud, Iya. bukan menyembah, ya. Iya. Bersujud atas ciptaan Tuhan yang maha sempurna. Akhirnya, oh berarti kowe ra gelem manut karo dawuhku. Iya. Akhirnya dilaknat menjadi jelek, namanya jadi iblis. Sebelumnya namanya malaikat Ijajil, sebenarnya malaikat, makhluk yang paling bertakwa, makhluk yang paling dekat. Tapi itu pun sudah melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika Tuhan itu menciptakan manusia itu kan, selama 40 hari penciptaan Nabi Adam itu 40 hari. Tuhan memerintahkan Jibril, malaikat Jibril, hei Jibril, ambillah tanah di bumi dari 7 titik tempat yang berbeda, kamu bawa ke sini, aku akan menciptakan makhluk yang terbaik di antara kalian. Berangkatlah Jibril ke bumi. Jibril tidak bisa mengambil tanah, akhirnya pulang. Terus gantilah sama malaikat Mikael, turun ke bumi, nggak bisa juga mengambil tanah karena terus akhirnya Israfil, terus nggak bisa juga karena bingung sebenarnya ketika malaikat itu, tanah itu ternyata ada yang warna merah, ada warna hitam, ada warna putih, ada warna kuning, terus ada yang tanah lembek, ada yang tanah kering, ada yang tanah kasar dan tanah halus. Ya yang diambil yang mana, bingung. Akhirnya diperintahkan yang terakhir namanya malaikat Ijrail. Nah, diambillah dari 7 bentuk tanah dan dari berbagai tempat di bumi tersebut. Akhirnya dibawa kepada Tuhan. Wah, kamu yang berhasil, maka Israel itu yang berhak mencabut nyawa manusia. Itu hikayatnya. Kenapa bukan Jibril yang mencabut? Kenapa bukan Mikael, bukan kok Israfil? Kenapa kok Ijrail? Karena ketika penciptaan Nabi Adam, Ijrail yang mengambil tanah yang diciptakan. Itu alasannya kenapa kok sing njabut itu Ijrail terus, mbok yo ganti-ganti tugasnya ngono lho. Ora mesake kuwi terus kan. Nah, itu alasannya karena yang mengambil tanahnya itu. Misalnya ada yang bertanya, "Apa Mas kok ora ditugasnya liane lho, murah mesake Ijrail kan kerja terus." Nek Jibril kan yo nek pas ene wong njaluk wahyu diwenehke lah. Lah Ijrail kan dina nyambut gawe njikuki nyawa wae, ora mesake, ora nggo cuti kan. Misalnya ada yang bertanya itu, jawabannya itu. Salah satunya jawabannya itu. Akhirnya tanah diperintahkan jangan, ya udah malaikat 4 sama Ijajil kamu juga kan pada saat itu juga masih berkumpul. Akhirnya dicampur jadi satu. Secara sekarang itu blueprintnya, blueprint ya. Ya. Terus, nah ini sudah jadi kok tidak ada. Nah, tiupkanlah wahai Jibril, kamu bikin matanya dalam ilmu makrifat Jawa.
ada istilah mantra Jibril manjingono ing mata mripatku lah. Sebenarnya Jibril memang hikayatnya ketika pada penciptaan Adam itu Jibril menciptakan mata, bola mata manusia. Israfil karena dia urusannya tentang suara akhirnya menciptakan telinga. Terus mulut itu tempatnya malaikat Mikael. Terus Israel itu napas. Kenapa? Berhenti napas kita, berhenti juga kehidupan kita. Makanya Israel membuat lubang hidung pernapasan kita. Akhirnya lah kok aku ra entuk kebagian dijajel kuwi. Akhirnya mlebu saka lubang dubur manusia. Oh, gitu. Dijajel itu. Makanya ketika bayi lahir di dunia ini pasti akan keluar namanya kotoran tapi warnanya hijau. Nek bahasa Jawa namanya telek kalok. Ya. Nah itu termasuk saudara kita yang berwujud iblis dalam diri kita. Namanya bahasa ilmunya orang Jawa, ilmu makrifat Jawa, ilmunya Syekh Siti Jenar, ilmunya panganet paham manunggaling kaula Gusti pasti akan mengenal. Di Jawa ini pasti ada mengenal istilah nek penduren bancaan sedulur tunggal pertapan seje panggonan, maksudnya bertapanya dalam satu perut ibu, tapi begitu keluar kita berpisah. Lah yang mau nyimpen telek ya siapa? Ya. Yang mau nyimpen kotoran itu siapa? Tapi itu menimbulkan makhluk namanya korin, nah, bahasa ilmu pendamping goib. Nah, bahasa sekarang cekodam lah. Cekodam. Berdamai dari Ya. terciptanya itu, karena itu jin korin, ciptanya jin korin. Ya. Terus ketika Ijajil masuk melalui, akhirnya dia melihat dunia yang seperti beliau lihat sama di dalam tubuh manusia ternyata kok sama. Makanya di dalam rumus Triloka atau ilmu Jawa gitulah, jagat cilik jagat gede. Jagat cilik itu dalam diri manusia itu manifestasi dunia beserta isinya pasti ada. Makanya kalau dengan tadi bertanya kok eneng banjir ono gunung Merapi meledak, angin kencang, ya sama aja kalau kita bersin sama gunung Merapi ya mengeluarkan lahar, itu kan sama aja yang kita bersin gitu aja. Ya. Kita panas, ternyata bumi juga punya panas bumi. Ya. Berarti ini ada air, tanah, darah, angin, ya, dan api ya, itu ya. Dalam tubuh kita ada itu ya. Air, itu proses ketika menciptakannya kan tanah kering sama tanah basah. Tanah kasar, tanah kering, tanah yang warnanya kuning, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah. Nah, ketika dicampur kalau nggak pakai air gimana? Nah, makanya kita pasti punya, ketika air itu ada recovery pembersihan, yuk kita pasti mengeluarkan sesuatu namanya ilmu Jawa namanya sesukar. Telinga mengeluarkan kotoran, nek basa Jawane kopok. Nah, terus kita mengeluarkan lendir di hidung, kita mengeluarkan lendir dari mulut namanya dahak, di hidung namanya yes we mau umbel cara Jawa. Ingus nek bahasa Indonesia kan gitu. Ya itu kan pasti dari setiap lubang itu mengeluarkan kotoran ya. Ketika memang kita kembalikan pada hikayatnya ketika kita diciptakan. Akhirnya Tuhan meniupkan roh untuk menyempurnakan ketika Israfil, Israel, malaikat Mikael, Jibril, semuanya itu menciptakan organ tubuh dan indera-indera yang ada dalam tubuh kita. Akhirnya apa? Dalam kolbu jantung manusia itu ada satu tempat yang ada salah satu istananya Tuhan yang ada di dalam tubuh manusia. Ketika Ijajil masuk melalui dubur manusia, Ijajil mau masuk ke ruang yang namanya kolbu manusia itu sebenarnya tidak bisa. Akhirnya keluar cerita sama malaikat, ada satu tempat yang saya tidak bisa masuk.
Tuhan akhirnya si Ijazil tanya, Tuhan gimana cara memasukkan saya ke ruang yang di dalam tubuh Adam itu yang tidak bisa masuk, itu ruangan dariku. Berarti nah istilah Jawa itu nur suci sing manjing sakjroning telenging kolbu. Itu kan roh Tuhan ataupun nur Allah yang ada dalam diri manusia. Iblis tidak bisa menjangkau itu. Kalau itu dihidupkan otomatis ya iblis itu. Itu semacam protek ya Gus ya? Ya, proteksi diri manusia yang harus dikembangkan itu apa? Makanya istilahnya manusia Jawa mengajarkan kayak mbahku, mbak bapakku, mbah-mbahku biyen uripno urip, Pak. Uripno urip ya. Ya. Lah ketika saya belum paham kata itu kan, lah aku wis urip kok cek kon nguripe lah nguripe apa nah, itu. Nah, akhirnya semakin hari mencari lah urip apa. Akhirnya bertemu sama orang yang lebih paham. Aku kon mbahku kon nguripe ki ya urip sing piye sing diuripke lah. Ternyata ada kekuatan dalam diri kamu yang harus dihidupkan. Apa toh? Ketika kamu senantiasa ingat pada salah satu ayat di surat Al-A'raf ada menyebutkan agungno asmaku kanthi swara kang konjem rina kelawan mengimu apa kang mbok jaluk bakal tak wenehi. Salah satu di surat Al-A'raf. Artinya gitu aja. Bahasa Arab kok enggak keliru soalnya saya lagi pilek tadi. Akhirnya nah, berarti apa cara menghidupnya ya kita harus berpikir. Nah, pikir untuk mengingat Allah apa asmaku lah. Berarti ya nada toh. Asmaul Husna sebut aja nama-nama Allah, asma-asmanya, sifat-sifatnya dari 99. Itu ya. Asmaul Husna. Sudah itu saja pertama kalinya harus menghidupkan itu. Setelah kita meyakini, oh ya, saya hidup ada yang menciptakan. Saya hidup ada yang berkehendak atas segala suatu perbuatan saya. Dalam satu keinginan saya harus sesuai dengan ridho dari dia, dari beliaunya, dari yang sang maha meridhoi, sang maha menyayangi kita, yang maha mengasihi, yang maha memaafkan. Jika Allah berkehendak ya maka apa yang kita minta ya. Kalau tidak dikehendaki Allah berarti itu tidak baik sama kita. Orang kabul ya wes ganti penjaluk liyane. Mungkin terlalu tinggi permintaan saya. Dan itu mungkin tidak sesuai dengan takdir saya kan. Itu ada ayat juga ya. Kaitannya apa yang kamu minta belum tentu baik untuk kamu. Ya, itu ada lanjutannya. Mana? Itu masuknya hadis. Hadis ya. Jangan pernah menyalahkan Tuhan ketika tidak menuruti apa yang kamu mau. Bisa jadi itu memang tidak baik untuk dirimu. Karena Tuhan maha mengetahui dan maha menyayangi kan. Berarti Tuhan mengarahkan, misalnya saya ya Allah jadikan saya presiden. Ya ora mungkin wong kowe ra daftar. Ora dicalonke kok. Gitu. Ya ora mungkin dikabulke to, Pak. Ora baik buat dirimu. Sesuai porsinya. Ya sesuai porsinya. Takdirnya ora dadi presiden kok njaluk dadi presiden. Ya Allah, jadikanlah saya dokter. Lah kowe sekolah dokter ora? Ya. Harus melewati jalan. Iya. Hanya ada istilah toreko. Torekot jalan. Ya, toreko itu artinya jalan. Kalau dalam dunia agama kan toreko untuk mendekatkan, nanti jalan di mana kalbu kamu akan mendekat pada sang pemilik singgasananya kan gitu. Nah, nek jalan di kehidupan raga ya wis. Kowe nek pengen dadi dokter ya sekolah dokter lah gitu. Dalane kuwi. Ora sekolah dokter pengen dadi dokter ya pakai ungguk merindukan ini Gus, aku menarik sama panjenengan Gus. Jenengan kok iso bedarke ya banyak pengalaman, bisa ceritakan kisahnya ini Gus tentang pelajaran hidup ini kok bisa sampai ini. Para sepuh apa kabarnya juga Gusti juga sering sowan para kiai-kiai sepuh. ya sering. Intinya Dulu ya. minta nasihat. Yang pertama itu minta nasihat. Boleh tahu Bu, salah satunya siapa Gus? Biasanya yang saya temui bukan di pondok saja. Oh iya. Pas beliau lagi lelaku lah kebetulan itu aslinya termasuk
bejoku kayak itu. Iya, iya. Batin saya merasa kan pernah didhawuhi sama bapak saya. Lamun awakmu nyawang wong krasa atimu geter lan kowe ngrasa awakmu teduh, kuwi berarti wong kuwi duweni keluwihan sing diwenehke Gusti Allah nyang dheweke. Nah, njaluk donga lan apa wae sing itu dawuhe bapak lah, itu setiap saya ketemu wong tak rasake wah nyawang hatiku rasa tentrem Ya. ya. Akhirnya saya ngobrol gitu ya, akhirnya enggak langsung saya mbah aku njaluk iki kuwi menungso kok sengeni nah. Mbah aku arep guru karo kowe lho ya nek carane ngajar iki penak lah nek ndelalah ya kowe tak dadekke murid kuning kowe nunggoni kali ning kene 7 tahun lah mutiara pegah no tiwas kene nembung tadi guru arep nolak ya bacot ya tak angkat murid le diarani murid durhaka no bacot ngaku mendingan gampangane mbah nyuwun barokahe nyuwun dungane ngono wae ya. Kita kan punya bibir dan ada lidah ya, untuk berbicara ya, semampu kita untuk berbicara maupun apa yang kita obrolkan, apa yang kita sharingkan, terlepas itu benar dan tidaknya walau balap. Yang penting kita menyampaikan apa yang kita ketahui saja. Mampu kita segitu ya sudah. Masalah mau ada yang menilai salah benar itu hak mereka. Semua sudut pandang semuanya. Nah, semua punya sudut pandang masing-masing. Iya. Jangan pernah merasa diri kita benar, itu saja. Jadi intinya kita menyampaikan apa yang kita tahu, barangkali ada yang mau membenarkan alhamdulillah, mau menyalahkan yo monggo, berarti kita harus introspeksi diri lagi untuk selalu tambah belajar lagi ke depannya.